Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi ayah bunda serta teman-teman yang ibu cintai karena Allah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita akan kembali mengawali rutinitas kita, belajar kita. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, segala belajar kita itu menjadi wasilah supaya mendekatkan diri kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini Ibu akan menjelaskan agenda kita hari ini, yaitu apa saja. Yang pertama, hari ini seperti biasa teman-teman, budaya paginya tetap dilaksanakan. Jadi silakan teman-teman mandi terlebih dahulu, membersihkan diri juga serta berwudu, dan jangan lupa untuk senantiasa melaksanakan sholat duha serta al-maksurat paginya, karena itu adalah cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya. Nah, baik teman-teman, setelah teman-teman melaksanakan sholat duha dan al-maksurat paginya, jangan lupa juga karena teman-teman belajar di rumah, maka teman-teman wajib untuk membantu ayah bunda di rumah. Jadi, sebelum teman-teman mengawali pembelajaran kita hari ini, maka silahkan melaksanakan piket pagi, minimal merapihkan tempat tidur teman-teman. Oke teman-teman? Nah, hari ini kita ngapain aja? Ya, baik teman-teman, sebelum menjelaskan ke materi hari ini, maka Ibu akan mencoba untuk bercerita. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil kebaikan dari cerita yang akan Ibu sampaikan. Jadi, dulu ada seorang petani yang tinggal di hutan, yang dia tidak punya apa-apa, kecuali 2 guci yang selalu dia pakai untuk mengambil air dari sungai ke rumahnya, untuk menyiram tanaman, untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi bagi petani tersebut guci itu sangat berharga. Ya, sampai pada suatu hari salah satu gucinya itu retak di perjalanan karena sang petani ini jatuh. Nah, selang berapa lama, karena memang petani ini tidak punya guci lain, akhirnya guci yang pecah itu pun, yang retak bawahnya itu pun tetap digunakan. Setiap hari digunakan untuk mengambil air dari sungai ke rumahnya di hutan. Tapi guci tersebut hanya mengambil sedikit air karena retaknya itu, akhirnya air itu merembes sepanjang perjalanan. Sampai akhirnya guci ini merasa kok saya nggak ada manfaatnya ya buat petani gitu. Saya tidak bisa memberikan bantuan apapun. Ini analogi, sampai suatu hari guci tersebut menangis karena merasa bahwa sepertinya petani akan membuang guci tersebut. Jadi akan membuangnya karena memang guci tersebut tidak bermanfaat. Itu pikiran guci tersebut. Jadi sampai akhirnya di satu malam guci tersebut menangis. Lantas petani itu bertanya, "Loh, kenapa menangis?" gitu. Dan akhirnya guci ini mengatakan bahwa sepertinya sebentar lagi engkau akan membuangku karena aku tidak ada gunanya lagi. Aku tidak bisa membantumu mengambil air yang banyak seperti guci yang satunya. Gitu. Sampai akhirnya esok harinya sang petani membawa guci yang retak itu, ke jalan yang biasa dilalui sampai ke sungai. Ya, lantas sang petani itu mengatakan, "Coba kau lihat apa perbedaan antara sisi jalan kanan dan sisi jalan kiri." Lantas guci tersebut melihat, oh ternyata di sisi jalan yang kiri itu tanahnya itu tandus, kering karena memang kemarau panjang. Tapi di sisi jalan yang kanan itu tumbuh begitu banyak bunga berwarna-warni dengan suburnya. Sampai akhirnya sang petani itu bertanya kepada guci tersebut, "Coba kenapa? Menurutmu kenapa jalan kiri dan kanan yang kita lewati setiap hari itu bisa berbeda pemandangannya?" Guci tersebut bingung. Kenapa? Sampai akhirnya sang petani itu mengatakan, "Ya ini hasil kerja kerasmu. Justru karena engkau retak, maka setiap tetesan air yang menetes sepanjang perjalanan itu mampu menumbuhkan begitu banyak bunga yang berwarna-warni dan indah." Sampai akhirnya guci tersebut menangis. Jadi teman-teman, dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya
Setiap manusia memang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi bukan berarti itu mengharuskan kita untuk merasa bahwa kita tidak punya apa-apa, kita tidak mampu melakukan apa-apa. Setiap orang bisa untuk memproses kelemahannya menjadi sebuah kelebihan dan mengoptimalkan kelebihannya. Kita lihat Guci tersebut. Awalnya dia merasa minder, merasa rendah diri. Untuk apa toh dia tidak bisa membantu, dia tidak bisa bekerja dengan maksimal karena retaknya itu. Tapi ketika dilihat, justru kekurangannya itulah yang akhirnya tanpa kita sadari itu bermanfaat juga untuk orang lain, bisa menumbuhkan begitu banyak bunga yang indah. Maka kita pun sama. Itu ya teman-teman sekilas kisah yang Ibu sampaikan. Intinya teman-teman, sombong tentu saja tidak boleh, tapi yang pasti percaya diri bahwa teman-teman selalu bisa melakukan apapun. Kita diberikan akal pikiran yang sangat hebat oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak ada istilah belum apa-apa, kita belum mencobanya, tetapi kita langsung mengatakan bahwa kita tidak bisa. Oke teman-teman, kenapa Ibu katakan seperti itu? Karena sebentar lagi kita akan mengadakan selebrasi untuk tema kita pertama, yaitu Gardening Innovation. Ya, jadi teman-teman di Gardening Innovation ini nanti teman-teman akan membuat video proses home project teman-teman. Mulai dari teman-teman membuat POC, menanam tanaman, sampai membuat cairan pembasmi hama. Nah, itu dijelaskan dalam satu bentuk video. Nah, nanti videonya akan seperti apakah nanti Ibu jelaskan kemudian ya. Yang pasti hari ini pertama kegiatan teman-teman adalah belajar PKN, yakni tentang perumusan Pancasila, melengkapi materi yang sudah teman-teman dapat di kelas 5, serta nanti juga teman-teman akan mengerjakan worksheet tentang perumusan Pancasila tersebut. Setelah itu, setelah teman-teman menyelesaikan PKN-nya, maka Ibu dan Pak Indra akan berikan waktu untuk teman-teman membuat video home project teman-teman. Jadi mulai hari ini teman-teman sudah bisa mengumpulkan dokumentasi yang teman-teman kumpulkan dari kemarin, baik foto atau video, dan itu bisa teman-teman edit supaya nanti menjadi video yang bagus. Konsepnya bebas, silahkan sekreativitas teman-teman semenarik mungkin, ya. Harus dengan sangat-sangat bagus. Nah, setelah itu jangan lupa juga teman-teman silahkan tetap menyetorkan hafalan teman-teman, ya. Sekian itu untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan untuk melaksanakan setiap aktivitas yang kita lakukan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik serta amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Sekian teman-teman, selamat mengerjakan dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.